Haleluya. Doni ini arek Surabaya, saudara. Saya sudah kenal begitu lama dengan dia semenjak dia masih single dan belum menikah. Istrinya dulu kuliah di Portland ya, ketika saya sekolah Alkitab di sana. Nah, saudara, saya diberi tema Caleb sama dengan yang kemarin Pak Arifin sampaikan. Jadi pasti akan ada irisan-irisan ya. Tapi hari ini ada satu poin yang persis sama yang kemarin. Jujur aja ketika Pak Arifin ngomong, saya agak shock ya, karena kan besoknya saya mesti ngomong nggak nututi ganti materi, saudara. Tapi puji Tuhan, saya ingin untuk share kepada saudara dari satu mungkin paradigma yang a bit different ya. Dan pagi hari ini mungkin bisa ditampilkan PPT-nya, di follow through aja. Saya ingin ajak saudara untuk kita buka satu ayat dari Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 yang menjadi ayat tema yang dipercayakan kepada saya, yang kemarin juga sudah sempat kita baca ya, dibaca oleh Pak Gembala ya, Pak Arifin. Yosua 14 ayat 14, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pustaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara, ayat ini menjadi seperti sebuah konklusi dari kehidupan Kaleb. Nah, ketika saya diinfo oleh panitia dan juga waktu itu kita sempat ada ketemuan tentang apa yang diminta saya sampaikan hari ini, maka saya mencoba untuk kemudian saya menyelidiki ya, membaca ya. Nah, memang ayat tentang Kaleb kan nggak banyak-banyak banget saudara di Alkitab ya, tetapi semuanya memang signifikan kalau kita perhatikan. Nah, untuk kingdom completion saudara, bahwa memang berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan pakai orang? Coba angkat tangan saudara. Tuhan nggak pakai yang lain ya, Tuhan nggak pakai anjing, Tuhan nggak pakai kucing. Seberapa hebatnya atau seberapa pinternya anjing kita, Tuhan nggak pakai mereka. Tuhan pakai saudara dan saya. Karena itu saya yakin kualitas seorang pengemban misi dan kita sebagai representatives of Christ Kingdom itu sangat penting. Di dalam pengalaman saya melayani Tuhan dan juga saya percaya semua saudara yang ada di tempat ini, kita menemui beberapa jenis manusia, saudara. Yang pertama adalah orang yang mampu, orang yang hebat, orang yang capable ya, tapi karakternya nggak bagus, saudaraku. Sulit diajak kerjasama. Kalau pemimpinnya kasih dia arahan atau minta dia lakukan sesuatu, dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih pintar dan lain sebagainya. Tipe yang kedua adalah orang yang bagus ya, nurut saudaraku. Baik, kalau dipanggil, diarahkan, ya Bapak, baik Bapak, ya lakukan ini, lakukan itu saudara. Tapi nggak punya kemampuan. Hasil kerjanya kurang bagus, kurang oke. Ya, ini penatua yang bersama dengan saya di Surabaya, Pak Andrian pernah ngomong saya, kalau di gereja ini susah Den. Kenapa kok Andrian? Ya, ada yang pinter, ini Surabayaan ya saudara ya, ada yang pinter nyakotan, katanya, ngerti ya maksudnya ya saudara ya, yang tipe pertama tadi itu. Tiba ono sing ngapi kemplo, katanya saudara ya. Ada yang bagus, karakternya bagus, tapi enggak berkarunia, saudara. Ya tapi masih lebih baik lah daripada yang nyakotan tadi. Susah, ini different people. Tapi ada yang ketiga, nih yang paling parah, saudara. Udah enggak pinter, ya nyakotan pisan, ya saudaraku. Udah enggak pinter, susah diatur, mau-maunya sendiri, saudara. Wah, susah kita. Tapi saya percaya semua yang ada di tempat ini tidak termasuk kepada tiga yang di atas tadi itu. Kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang berkarakter tetapi juga berkarunia. Haleluya. Amin, saudaraku. Saya percaya itulah Kaleb, ya. Nah, kalau kita melihat kepada firman Tuhan, siapakah Kaleb? Nah, saya menemukan bahwa yang pertama, Kaleb adalah man of faith. Jelas, saudaraku. Jelas. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 dikatakan misalkan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak. Kingdom completion nggak bisa kita mencapai, saudaraku, apa yang Tuhan percayakan untuk misi kehidupan kita bagi kerajaan sorga kalau kita tidak punya iman. Ya. Dan saudara tahu peristiwa ini adalah peristiwa ketika
12 pengintai kembali dari misi yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Musa untuk mengutus mereka ke negeri yang Tuhan janjikan, dan mereka ada sebetulnya di perbatasan. Dan mereka sudah keluar dari Mesir, mereka ada di perbatasan dekat sekali dengan tanah perjanjian. 12 orang pergi mengintai negeri itu, dan kita tahu Israel memang jago ya saudara, makanya kan agen rahasianya Israel kan juga hebat ya saudara ya hari ini. 12 orang diutus mengintai, dan mereka semua pemimpin muda, luar biasa, hebat, pandai, diutus berangkat. 12 orang berangkat, pulang mereka bawa sampel dari negeri perjanjian. Saudara kalau tahu, kalau di Israel ada souvenir, ada 2 orang bawa panggul anggur yang gede-gede itu saudara, yang Alkitab bilang the land that flows with milk and honey. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. It's true. Mereka datang membawa sampel itu, dan ketika mereka kemudian sampai kepada Musa dan orang Israel, ini yang mereka katakan. Negeri yang kami intai itu memang negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sayangnya saudara, ayat itu kemudian berkata, tetapi. Saudara, kalau kita bikin statement depannya positif, lalu kita kasih kata sambung tetapi, kira-kira belakangnya apa bunyinya saudara? Negatif. Kita tahu ya, kalau kita puji teman kita, misalkan namanya siapa, Hasan begitu, misal, maaf kalau ada yang namanya Hasan di sini ya, mungkin dia bilang, Hasan ini Pak orangnya ganteng Pak, orangnya hebat, orangnya pinter, tapi mambune gak enak misalkan gitu. Belakangnya itu pasti gak enak bunyinya. Ya demikian pula laporan daripada orang yang diutus oleh Musa itu kepada bangsa Israel. Dan dari 12 orang kita tahu itu majority, 10 orang bilang, tapi bangsa yang tinggal di sana, yang kemarin Pak Arifin bilang bangsa enak, Anakim ya, bangsa raksasa, yang gede-gede, yang hebat-hebat, yang instead of mereka membesarkan Tuhan, yang mereka gede-gedein itu musuh mereka saudara. Dan yang paling bahaya adalah ketika mereka melihat cara mereka memandang diri mereka dari laporan mereka. Dan mereka berkata, ketika kami membandingkan diri kami dengan orang ini, kami ini seperti grasshopper. Dari situlah keluar istilah grasshopper mentality, mentalitas belalang. Saudara tahu belalang? Ya enggak butuh saudaraku usaha berat untuk kita bunuh belalang. Benar ya saudara ya. Saya masih kecil kadang-kadang tangkap belalang. Belalang itu cuma cukup dipencet saudara. Jret. Jembret saudara. Itulah cara mereka melihat diri mereka. Tetapi kemudian Alkitab berkata Kaleb. Saya heran juga not even disebut Joshua ngomong. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Karena mereka panik saudara. Mereka dicengkram oleh rasa takut yang begitu besar, dan mereka melupakan apa yang Tuhan janjikan. Katanya tidak. Wow, saya bayangkan bagaimana Kaleb itu nggak cuma berdiri kalem-kalem begitu saudara. Saya bayangkan di antara 12 orang itu dia melompat dan kemudian dia berkata, no, tidak. Setiap statement yang negatif harus secara langsung di counter. Setuju nggak saudaraku? Kalau enggak itu jadi seperti racun yang meresap, yang masuk, perkataan-perkataan yang negatif. Yang kita senang negatif itu cuma PCR ya saudara ya. Yang lain enggak ya. Tidak even kita berpikir positif untuk hasil negatif itu kan kalau PCR ya. Tidak, dia bilang, kita coba baca sama-sama ini saudara. 1, 2, 3. Kita akan apa? Maju dan semua sudah sarapan ya saudara ya. Ini kan semua leaders. Ya, jadi mesti gaspol katanya Pak Roni. Ayo kita lebih keras lagi saudara. 1, 2, 3. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya enggak bahwa bangsa ini bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Memang Indonesia ini very special saudara. Kita tinggal di satu kawasan yang menurut ilmu pengetahuan itu sangat dimanjakan oleh alam. Pak Kris pernah ngomong saya, Den, ikan di Teluk Ambon. Pak Kris pernah bilang, kenapa orang Ambon itu nggak terlalu pintar masak katanya. Ya, karena nggak butuh bumbu banyak-banyak.
Ikan di Teluk Ambon itu kedalamannya, lalu mungkin saya nggak tahu kadar garam itu nggak diapa-apain, cuman dipanggang aja. Dimakan sama sambal itu apa, colo-colo atau apa itu namanya. Itu udah enak. Indonesia ini dimanjakan oleh alam. Sampai Kus Plus nyanyi saudara. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidup. Berapa banyak saudara yang tahu lagu itu? Coba angkat tangan saudara. Ya ini berarti angkatan lama ya saudara ya. Karena Kus Plus kan grup musik lama ya. Bahkan dikatakan tongkat itu ditancepin saudara. Dia tumbuh jadi tanaman. Tapi bangsa-bangsa yang tinggal, saudaraku, di negara-negara yang di atas ataupun di bawah daripada ekuator, mereka berjuang. Itu sebabnya mereka menjadi lebih kreatif. Saudara, kita harus tahu bahwa justru kadang-kadang kesukaran, kesulitan, tantangan, masalah, hambatan, tekanan. Benar tadi yang Doni bilang, itu membuat kita jadi lebih kuat. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Ini luar biasa sudah. Ya, Kaleb bilang begini. Ini ayat ini selalu mengingatkan saya dan inspire saya. Ketika apa? Ketika saya berhadapan dengan kesukaran. Ya, ketika saya berhadapan dengan tantangan, baik dalam kehidupan secara pribadi maupun di dalam pelayanan atau segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kami. Dan tidak jarang saya harus berhadapan dengan tantangan yang melebihi sebetulnya kekuatan, melebihi kemampuan. Memang saudaraku tantangan nggak jadi tantangan kalau itu masih di dalam ranah kemampuan kita, benar nggak saudara? Pak, tapi kan ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai melebihi kekuatan kita. Oh, tapi jangan salah saudara, karena ada satu phrase di bawahnya yang berkata ketika kamu dicobai, Ia memampukan kamu. Jadi kemampuannya bukan dari kita, kemampuannya dari Tuhan sendiri. Ya, nah ayat ini berkata demikian, Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kapan ini peristiwa ini terjadi, saudara? Ketika orang-orang Israel memberontak, mereka hampir membunuh Musa dan kemudian mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka berdua mengoyakkan pakaiannya, tanda mereka sebetulnya berduka. Ayat ke-7, tapi nggak cuman itu saudara. Nah ini masalahnya kadang-kadang dalam pelayanan kita cuman geleng-geleng kepala. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Aduh teman kita tuh kok, aduh kita cuman begitu. Tapi nggak cukup cuman itu, ayat yang ke-7 berkata. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Kemarin kita diajarin oleh Pak Arifin, salah satu poin itu speak the word. Amin saudara? Speak the word. Ya. Tentu saja disampaikan speak the truth in love. Sampaikan dengan apa saudaraku? Kasih ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Yuk baca yuk saudara. 1, 2, 3. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah apa? Luar biasa baiknya. Enggak cuma bagus saudara. Luar biasa baiknya. Berapa banyak saudara yang percaya di tempat ini. Masa depan bangsa Indonesia. Itu luar biasa baiknya. Amin saudara. Masakan kita rela saudara, bangsa kita yang luar biasa ini dikuasai oleh kegelapan? Tentu saja tidak. Saya berdoa tiap hari saudara, tiap hari. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi buat Indonesia. Dan khusus untuk tempat di mana Tuhan taruh di kota Surabaya. Pak Arifin declare beberapa tahun yang lalu itu Pak ya startnya ya. Bahwa Surabaya adalah kota pujian. The city of praise, I speak every day. Saya bilang Tuhan saya bersyukur, saya ada di kota yang luar biasa. Bukan berarti cuma Surabaya yang luar biasa, semua kota luar biasa sesuai dengan di mana Tuhan menanam kita di sana. Tapi saya berkata Tuhan terima kasih. Untuk kota yang menyembah, kota yang lututnya bertelut, lidahnya mengaku Yesus Tuhan. Tuhan lawat Surabaya, Tuhan lakukan breakthrough di kota ini. Dan ketika engkau mengerjakannya, jangan lupakan kami. Taruh Tuhan GBI Rock Surabaya di barisan depan. Amin saudaraku. Kita ingin ada dalam kegerakan Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Kalau enggak Rock Ministry nanti cuma jadi monumen saudara. Kita enggak mau jadi monumen. Kita mau movement. Haleluya. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Ayat yang ke-8. Maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu.
dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9, baca yuk sama-sama sudah, ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya. Sudah tahu dalam terjemahan yang lain itu Kaleb bilang, jangan takut, we gonna eat them like a bread. Mereka bilang begitu, saudara. Kalau orang Surabaya ngomongnya enak, tak untal kayak roti, kira-kira begitu, saudara. Iya, saya percaya pekerjaan Tuhan yang besar, yang masih banyak, yang harus diselesaikan. We need faith. Kita perlu iman yang melihat melampaui apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Saudara, kita harus lebih percaya kepada firman daripada fakta. Karena fakta tidak bisa merubah firman, tapi firman sanggup merubah fakta. Amin. Haleluya. Yes. Saudaraku, saya dibesarkan dalam sebuah keluarga rohani, Pak Alex di Surabaya, tentu saja juga bersama dengan Pak Arifin. Dan apa yang saya pelajari dari beliau? Number one, this truth. He's a man of faith. Waduh, saudara, orangnya, ya. Dan saya masih ingat, saudara. Saya ini memang this is our personal ya, story ya, saudara. Saya, kalau Pak Arifin juga mungkin masih ingat ya, tahun-tahun di mana kita betul-betul bergumul pada waktu itu. Dan saya sekretaris Pak Alex ya, dan saya ada dalam sebuah kondisi yang sangat sulit, itu menjelang mendekati akhir tahun, saudaraku, dan terjadi perubahan yang major ya di tempat kita dulu. Dan saya masih ingat, saya telepon Pak Arifin waktu itu, Pak, saya mesti apa ya Pak? Nah, saya bilang saya ada dalam keadaan yang sangat sulit. Ya, saya berdoa, Tuhan, saya mesti apa Tuhan? Karena saya diminta sesuatu yang tidak mungkin untuk saya lakukan. Dan saudaraku, ada sebuah impresi yang Tuhan taruh di hati saya, step back. Ya, step back itu nggak usah ikut-ikut, kamu mundur. Lalu saya izin Pak Arifin, Pak, karena ketika dulu saudaraku saya ditelepon oleh Pak Alex dan diminta untuk menjadi sekretaris beliau, saya datang, saya ketemu Pak Arifin. Pak Arifin bilang, oh ya aku udah tahu ya, kamu jadi armor bearer-nya beliau. Baik Pak, ya. Dan serta apa yang terjadi, mungkin sudah banyak dengar cerita-cerita. Kurang lebih 1,5 tahun kemudian, saya datang lagi ke Pak Arifin, Pak, saya ini agak kenceng, saya bilang tegang, karena ada kubu di dalam itu yang saudaraku terlibat dalam sebuah ya strife begitu ya, dan I'm in between. Saya kenceng Pak, saya bilang. Terus Pak Arifin, saya masih ingat Pak Arifin mau pelayanan, masih pasang-pasang dasi saudaraku di Surabaya keluar. Lalu Pak Arifin cuma bilang begini, Den, senar gitar kalau nggak kenceng nggak ada bunyinya. Saya langsung pulang, saya tahu saudara. Sudah, baik Pak, saya tahu. Ya, pada waktu itu masih jelas saudara. Tapi kemudian saya sampai pada sebuah peristiwa di mana saya bilang, Pak, saya akan resign. Ya nggak apa-apa Pak Arifin bilang, itu terserah kamu. Saya resign, sudah tahu nggak? Ketika saya resign, itu bulan Desember, istri saya sedang hamil anak kami yang kedua, hamil Jessie, ya. Dan Terence waktu itu anak saya yang pertama, itu masih kecil. Dan saudara tahu kalau saya resign, it means bahwa keuangan kami akan menghadapi tekanan, saudara. Tapi saya waktu itu mantap, ya. Saya akhirnya resign bulan Desember. Bulan Januari anak kami yang kedua lahir, dan ini hubungannya dengan finance ya saudara. Kami masih harus tiap bulan itu membayar cicilan rumah waktu itu. Ceritanya agak panjang, tapi saya persingkat aja. Jujur saudara, saya mau ngomong sama saudara, mungkin ada beberapa saudara di sini yang mengalami seperti saya saat ini, ya biar ini jadi pelajaran kita bersama. 3 bulan pertama dari setelah saya resign, itu ini jujur ya saudara, jujur ya. Tiap hari saya ngeliatin jadwal saya, saudara. Saya khotbah kayak orang gila. Pernah saya hitung dalam 1 bulan, itu saya khotbah hampir mungkin 60 kali. Jadi, ya itu orang bilang kejar setoran. Karena
ada banyak yang harus jadi tanggung jawab saya. Bayi yang baru lahir, cicilan rumah, lalu kemudian ada yang lain-lain yang kami perlukan. Ya, dan itu jalan 3 bulan. Masuk bulan keempat, saudara. Saya shock. Tapi itu pelajaran dari Tuhan buat saya. Oh, ketika saya lihat schedule itu separuh lebih nggak ada. Orang yang biasanya undang kayak lupa, saudara. Separuh lebih. Dan bulan keempat itu saya dengan istri saya jadi nyantai, saudara, nggak ngapa-ngapain, kita cuma doa, kita jalan, main-main sama anak-anak, saudara. Ya, dan di akhir bulan itu saya ingat, saya tidak pernah buka persembahan saya kecuali akhir bulan, saudara. Dan semua saya kasihkan istri saya supaya apa? Saya mau jaga hati saya, saudara. Sehingga saya nggak tahu saya diundang siapa, PK-nya berapa. Ya, saya simpel aja mikirnya. First come, first get. Siapa yang ngundang dulu ya udah gitu. Karena di tempat yang dulu ada beberapa teman yang bilang, kamu tahu nggak kalau di situ tuh lebih gede lo dapatnya, dan mereka bisa change schedule, saudara. Ya, saya nggak perlu teruskan, sudah tahu yang saya maksud. Ya. Saya nggak mau begitu, saya nggak mau, saudara. Jadi akhir bulan istri saya yang hitung. Karena juga begini ya, saudara, saya mau perpuluhannya itu memang benar-benar asli, nggak dikurang-kurangin, ya. Dan waktu itu ketika dia selesai ngitung, saya tanya dia, sayang, kita dapat berapa ya? Lalu dia bilang gini, saudara, wah kamu nggak percaya loh. Nah, kalau dia bilang nggak percaya itu ada 2 kemungkinan, saudara. Dikit banget atau apa? Banyak banget. Yang bikin saya heran, dari sebetulnya nggak masuk akal, saudara, dari schedule yang saya punya. Itu less than 50%. Tapi waktu itu bulan itu yang kita dapat lebih dari 2 kali lipat dari bulan-bulan yang sebelumnya, saudara. Saya belajar apa dari situ, saudara? Tuhan bilang, hey Daniel, yang cukupi kamu itu bukan jadwal kamu. Yang cukupi kamu itu aku. Kamu harus hidup tuh dengan iman, bukan dengan jadwal. Ya, saudara, sejak itu saya nggak pernah takut lagi, saudara. Sama sekali. Saya percaya saya dipelihara Tuhan. Dan saya percaya juga saudara dipelihara Tuhan. Saya tahu ada tempat-tempat yang sulit di mana saudara melayani. Ayo jadi man of faith, saudara. Karena nggak mungkin kita bisa complete our mission tanpa iman. Tapi juga yang kedua, kemarin juga Pak Arifin sempat singgung, he's a man with a different spirit. Ya, dalam Bilangan pasal yang 14 ayat yang ke-24, ini Tuhan sendiri yang ngomong, Alkitab berkata, tetapi hambaku Kaleb karena lain, Indonesia menerjemahkan jiwa, ya, tapi dalam terjemahan New King James dikatakan because he has a different spirit. Karena lain roh sebetulnya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan bukan hanya itu, saudara. Keturunannya akan apa, saudara? Memilikinya. Di sini semua hamba Tuhan, amin, saudara? Ya, karena kalau nggak hamba Tuhan kita hamba siapa ya, saudara? Semua hamba Tuhan. Dan Alkitab berjanji bahwa keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Percayalah anak cucu kita pasti dipelihara Tuhan, saudaraku. Setuju, saudaraku? Saya percaya. Ya, saya berdoa Tuhan sudah pakai kami. Saya tiap hari berdoa, Tuhan pakai anak-anak saya. Lebih dari Tuhan pakai saya. Pakai anak-anak kita semua, lebih dari kita. Pak Arifin bilang, Ron, seringkali ngomong juga dengan saya, Den, kita nih kaya loh, Den. Maksudnya kaya itu bukan harta, saudara. Maksudnya kaya itu apa? Kita punya anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang hebat-hebat. Amin, saudaraku. Yang lebih bagus dari kita semua. Pak Arifin juga pernah ngomong saya, ukuran keberhasilan itu bukan kamu bawa gereja ini jadi gede, jadi hebat. Enggak. Justru nanti kalau bukan kamu lagi yang mimpin gereja ini jadi lebih hebat. Sorry saudara, dengar baik-baik. Kadang-kadang ada pemimpin yang aneh, saudara. Ketika dia sudah tidak ada di posisinya, lalu kemudian pelayanan itu mungkin menurun, dia malah bangga tuh, lihatan. Sudah nggak ada saya, tuh lihat. Kacau kan sekarang kan. Sorry ya saudara, ya, ini mungkin agak kasar sedikit. Itu goblokmu dewek. Nggak boleh kayak gitu, saudara. Enggak. Saya ngomong sama anak-anak rohani kami di Surabaya, saya bilang, kamu harus lebih hebat dari saya.
Kalau ada di antara mereka mungkin khotbah bukan ukurannya saudara ya, tapi mereka sampaikan firman Tuhan. Barusan itu salah satu anak kita, sekarang kan saya mulai percayakan platform saudara kepada anak-anak rohani kita. Ketika saya menjadwal ada orang yang nanya saya, Pak itu siapa? Kan itu anak KJC Pak. Kok disuruh kok? Saya bilang jangan protes dulu, dengerin dulu, lihat dulu. Dan ketika dia melayani, mereka bilang, wih dada apik Pak. Loh baru mengetahui dia. Baru tahu saudara. Iya, para pemimpin beranilah untuk mempercayakan. Memang kita nggak sembarangan, ya. Tapi beranilah. Berikan kesempatan kepada mereka, saudara. Kaleb tidak pernah merasa terintimidasi dengan apapun. Kaleb, saudara, satu hari Roh Kudus bilang, ada 3 yang kamu mesti bawa dalam hidupmu. Supaya kamu bisa punya different spirit. Apa itu? Kudus, tulus, lurus. Ingatnya gampang ya saudara ya. Kudus, tulus. Enggak lama Pak Arifin telepon saya, Den, kamu tahu apa yang diusir Tuhan spirit yang kemarin Bapak juga singgung kan? Ya, unclean spirit. Benar saudara, kudus. Saya melihat dalam pelayanan, kalau orang enggak tulus lagi dalam melayani, rusak pelayanan saudara. Tapi ketulusan itu akan membawa pelayanan itu jadi bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudaraku. Haleluya. Iya. Ya. So, he's a different spirit. Karena itu Tuhan bawa dia. Tapi juga gak cuman itu. Ya, karena berikutnya dikatakan dia juga man of vision. Ini kemarin juga disinggung saudaraku ketika ya Yosua 14 ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan, give me that mountain. Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia gak pernah blur visionnya saudara. Tapi dia firm dengan hal itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan akan menyertai aku sehingga aku akan menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. So, waktu saya sekolah Alkitab saya ada di daerah yang berbukit-bukit. Pak Yusak Kancana juga dulu pernah ada di situ ya. Dan nama daripada daerah itu adalah Rocky Butte. Founder daripada sekolah itu Bapak Dick Iverson. Satu kali setir mobil melewati daerah itu saudara. Dan ketika dia melihat daerah yang berbukit-bukit itu, Roh Tuhan menggerakkan dia untuk dia punya visi. Bangun bukan hanya gereja tapi juga sebuah community center dan di dalamnya ada sekolah Alkitab. Dan dia meneriakkan apa yang dilakukan Kaleb. Dia berkata, give me that mountain. Saudara tahu Rocky Butte itu daerah apa? Itu bukan daerah yang indah. Kayak di Surabaya itu ada Tretes ya, tempatnya Pak Roni dulu. Yang pemandangannya bagus. Lalu Rocky Butte adalah tempat di mana tempat itu jadi sarangnya drug dealer saudara. Seperti Hebron yang diminta oleh Kaleb. Ya, saudara kadang-kadang Tuhan memberikan kita visi yang kelihatannya enggak indah. Kelihatannya enggak bagus. Tapi justru Tuhan membawa kita ke sana untuk membawa satu perubahan. Saya tahu ada saudara-saudara di sini yang menghadapi daerah-daerah yang tidak mudah. Kemarin kita dengarkan kesaksian dari saudara kita Wahyu. Ya, saya sangat terinspirasi saudara karena Wahyu ini orangnya simple ya, sederhana aja. Nih ya, ya tapi nggak Spiro ganteng memang ya. Enggak ya sudah enggak ya. Saudara di Amerika ada satu gereja yang banyak jadi berkat ya, Bethel Church ya. Saudara Bethel itu ada di sebuah kota yang kecil sekali. Dan itu kota perbatasan antara California dengan Oregon. Redding nama kotanya. Kecil, penduduknya cuma berapa saudara. Tapi kalau Tuhan bergerak, ada visi, Tuhan bekerja. Saya mau beritahu saudara, sekalipun saudara ada di tempat yang di peta nggak ada, kalau Tuhan mau angkat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. The last but not least, ini yang kemarin Pak Arifin taruh di poin pertama, ya. Nah ini di poin yang terakhir bukan karena saya di spice point ini enggak, justru karena menurut saya ini penting sekali saudara. Yosua jelas
Kaleb jelas, maaf, ada di bawah kepemimpinan Yosua. Di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14, ayat yang ke-13 terutama dikatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Ingat saudara, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Kaleb datang kepada Yosua, kemudian dia mengingatkan Yosua tentang apa yang jadi janji oleh Musa dari Tuhan untuk memberikan kepada dia sebuah milik pusaka, saudara. Dan Yosua memberikan atau meloloskan permintaan itu. Granted. Ya, lalu kemudian dikatakan Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, ada satu istilah yang bagus. Sebenarnya ini judul buku ya. Tapi saya mau quote sini, saudara. Istilah itu bunyinya begini, leading beyond the second chair. Memimpin melampaui kursi yang kedua. Saudara, kemarin juga kan bilang, banyak orang pengen jadi nomor 1, saudara. Enggak banyak orang pengen jadi nomor 2. Tetapi kalau kita belajar bagaimana posisi Yosua yang ada di bawah kepemimpinan Kaleb, saudara, dia meletakkan dirinya, Kaleb yang berada di bawah kepemimpinan Yosua, dia meletakkan dirinya, saudara, menaruh dirinya di posisi yang sebetulnya bukan seperti value-nya kalah. Enggak, saudara, enggak. Pesan ini sangat penting, sebab begini loh saudara, tidak banyak orang yang dipanggil untuk jadi nomor 1, enggak banyak saudara. Tapi banyak orang, kita ada di posisi yang mungkin the second, the third, enggak jadi masalah. Tapi tahukah saudara bahwa ini istilah ini penting saudara. Kita berada di dalam apa yang disebut dengan istilah critical supporting role. Sebuah peran yang penting, yang menunjang. Ya, saudara lihat kolom-kolom yang ada di bangunan ini. Penting saudara, untuk menahan bagaimana supaya gedung ini tetap bisa berdiri dengan baik. Dan kunci yang paling utama untuk berada di posisi yang kedua, itu adalah kerendahan hati. Dan itu adalah value kita. Haleluya, amin saudaraku. Dan saya percaya bahwa justru ketika kita memahami akan kebenaran ini, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Kaleb, itu saya baca ketika saya dipercaya, saudaraku, saya baca, saya menemukan wow luar biasa. Waktu kita Zoom saya ngomong Pak Arifin, Pak saya mau emphasize ini Pak. Ya, Dr. J. Robert Clinton, ini gurunya John Maxwell. Ini memang, dia bilang begini, it is about growing into the type of person God has called us to be, rather than exalting the position He has put us in. Ini ketika dia mengomentari posisi sebagai orang nomor 2. Dia berkata bahwa ini adalah, saudaraku, ini penting karena ini berbicara sebetulnya tentang pertumbuhan kita sebagai satu pribadi yang dipanggil Tuhan. Itu lebih daripada sekedar posisi kita. Tuhan sedang sebetulnya berurusan dengan kita secara pribadi, saudara. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa di tempat ini ada lebih banyak kita yang berada di dalam peran ini, ada di dalam posisi ini. Saudara, seorang komposer yang bernama Leonard Bernstein itu pernah ditanya oleh satu reporter. Pertanyaan ini, what is the hardest instrument to play in the orchestra? Apa instrumen yang paling sulit dimainkan di dalam sebuah orkestra? Atau orkestra ya saudara ya? Kalau saudara nggak tahu nggak apa-apa, itu tidak mengaruhi keselamatan kita. Tapi bayangkan grup musik ini saudara. Ya, dan dia ditanya komposer ini, yang biasanya dia pimpin, posisi paling sulit itu apa? Second fiddle, fiddle itu viol ya saudara ya. Saudara, kalau di sini mungkin ya filler. Second keyboard, bukan lead keyboard tapi second keyboard. Kenapa sulit? Karena dibilang begini, they fill in the gaps so that ini so beautiful ya, dikatakan so that the orchestra can deliver a complete masterpiece. They actually serving di orkestra. Jadi saudara, kenapa susah? Karena kalau pemain pertama itu dia ngikutin pattern itu jelas saudara.
Sementara pemain yang kedua itu harus fill in the gap, ngisi di bagian-bagian ya yang justru itu membuat orkestra itu menjadi sebuah orkestra yang betul-betul saudaraku luar biasa. Dia fill in the gap, dia meletakkan dirinya di posisi-posisi yang membuat orkestra itu jadi beda, jadi indah. Ya, ada istilah bagus dalam bahasa orang Surabaya, tapi ada istilah bagus. Bagus sama bagus itu beda, saudara. Musiknya tadi gimana? Luar biasa nggak? Luar biasa. Musiknya gimana? Aduh, bukan luar biasa lagi, heavenly katanya. Nah, tahukah saudara bahwa ketika musik itu dimainkan, ada bagian-bagian yang even mungkin ketika kita mendengar kita nggak notice itu. Kita nggak ngeh dengan hal itu. Demikian pula di dalam kepemimpinan. Ini kan juga leadership conference ya saudara. Demikian pula juga di dalam pelayanan. Saudara, saya menyadari bahwa saya di Surabaya, saya mengembalakan, saya nggak bisa sendiri saudara. Bahwa ada orang-orang yang even mungkin tidak direcognize, tidak dikenali oleh orang yang duduk di conference. Tapi dia punya peran penting di dalam conference ini saudaraku, haleluya. Iya betul. Sungguh saudara, satu kali di Surabaya di KCC ya, Kingdom Community Conference. Pada waktu itu kita bikin conference, cukup banyak lah ya orang yang datang. Dan ada sebuah problem, saudara tahu nggak apa? Air itu pump nggak jalan saudara. Dan kalau pump nggak jalan, waduh itu yang dapat nature calling. Mengalami pergumulan yang luar biasa saudara. Tahu nature calling ya saudara? Pipis ya, dan saudara-saudaranya. Jadi orang datang ke kamar mandi, Pak, airnya nggak jalan, Pak. Tapi ada satu panitia yang begitu sigap, saudara. Dia langsung cari air, dia langsung pesen itu galon-galon air bergalon-galon. Mereka angkat air. Saya menyadari, saudara, bahwa tanpa mereka conference itu akan kacau. Ada orang-orang di dalam pelayanan, saudara dipercayakan Tuhan. Mungkin sebuah posisi yang kelihatan tidak penting. Nasihatnya sederhana, saudara. It's not about position. Ini bukan tentang posisi, saudara. Ini bukan tentang kita jadi nomor satu atau tidak. Ya, waktu saya kemudian dipanggil untuk jadi sekretarisnya Pak Alex, saya duduk dengan beliau dan saya tanya, Pak, sebagai sekretaris tugas saya apa? Dan Pak Alex cuma bilang begini, ya jadi sekretarisnya katanya. Loh lah iya, saya tahu. Saya dipanggil jadi sekretaris. But what should I do? Ya kemarin Pak Roni mengutip dari Miles itu benar saudara. It's not about job. Saya kan tanya job description saudara. Tapi kemudian saya belajar dari itu. Bahwa ini bukan job description. It is work. Ya saya percaya ketika Tuhan menempatkan saya untuk jadi istilahnya ke Pak Arifin itu armor bearer. Pembawa senjatanya. Yang saya lakukan simple saudara. Saya mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan untuk support beliau. Itu aja. Saya nggak ngerjakan yang lain. Dan itu sebabnya beberapa quality sebagai second man. Dan saya percaya ini ada pada Kaleb kalau kita lihat. Sorry ini mungkin nggak ada ayatnya tapi ada di Alkitab. Respect nomor 1. Saya second man-nya Pak Arifin. Ya bertahun-tahun. Saudaraku di Surabaya sejak dari saya waktu itu wakil gembala, Pak Arifin gembala. Saya beritahu saudara, seringkali yang jadi problem orang kedua itu respect. Mungkin di depan dia baik, tapi di belakang enggak saudara. Lalu tentu saja kesetiaan, kemarin juga Pak Arifin sudah singgung ini. Tapi loyalty sangat penting. Loyalitas sangat penting. Ketaatan dan kerendahan hati tentu saja. Ya saudara, nah siapa sebenarnya saudara? A real second man. Tadi pagi kita ngomong di meja makan. Ya, tampilkan ayatnya. Saya tutup dengan ini, saudara. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19. Kita baca sama-sama. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau apa saudara? Ia tidak melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga dikerjakan anak. Haleluya. Enggak ada, Tuhan Yesus bilang enggak ada. Yesus bilang begini loh. Aku enggak punya agenda lain di atas muka bumi ini. Kalau saudara baca Alkitab, saudara baca Injil, saudara akan menemukan. Bahkan ketika orang tanya, kamu mau ngapain di sini?
Dia bilang, aku cuma mengerjakan kehendak Bapakku, nggak ada yang lain. Aku nggak bawa agenda pribadi, apalagi agenda tersembunyi. Ya, agendaku cuma satu, agendanya Bapakku. Amin, saudara. Kalau ada di sini mungkin para pemimpin yang mulai berpikir bahwa saudara bisa punya agenda yang lebih besar dari agenda kita bersama, please saudaraku hari ini. Sebab kita melayani sebuah kegerakan yang kita harus kerjakan bersama dan kita harus sehati, saya yakin saudaraku. Amin. Ya, Yesus bilang nggak ada, dan itu yang membuat dia berbeda. Tuhan Yesus tidak pernah merasa direndahkan menjadi orang kedua. Tidak pernah, saudara. Saya belajar itu hampir di sepanjang pelayanan dalam kehidupan saya. Ketika saya melayani di youth ya, di student ministry, saya ada di bawah kepemimpinan pada waktu itu dari Bapak Nathanael Setiabudi yang sekarang jadi gembala di Semarang. Ketika beliau pergi, saya dipercayakan, saya diperkenalkan, bahkan ketika diperkenalkan dengan Pak Alex pertama kali, Om ini nanti yang ganti saya. Siapa? Daniel Yanuar. Sopo iku katanya, dia nggak kenal ya saudara ya. Ya, ketika kemudian saya ada di dalam pengembalaan, saudaraku, sebelumnya di Betani itu saya di bawah Pak Alex, lalu di bawah Pak Arifin, hampir di sepanjang pelayanan. I learned to be a second man. Tapi tidak berarti kalau kita jadi second man itu tidak penting. Justru dengar baik-baik, kita serve the entire ministry, saudara. Saudara ingin membuat pelayanan ini jadi lebih indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. So fill in the gap. Saudara yang sekarang ada di posisi supporting. Ingat itu loh saudara. Term tadi itu bagus. Critical supporting role. Banyak orang gagal di situ saudara. Banyak orang gagal. Tapi saya berdoa. Kita semua yang ada di tempat ini. Sebagaimana teladan daripada Kaleb. Dan yang terutama teladan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya apa yang Tuhan percayakan menjadi bagian daripada Rock International Ministry di dalam misi kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Pasti kita bisa tuntaskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, kami menghormati Engkau dimanapun Engkau menempatkan kami, dimanapun. It's not about position, it's about the mission. Tuhan, ini tentang misi yang daripada Engkau, it's about the vision, visi yang daripada Engkau. Biarlah kami hidup dengan value yang kami yakini bersama Tuhan. Tolong kami untuk kami terus bisa merendahkan diri kami di bawah kepemimpinan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi bapak-bapak di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, mereka punya kelemahan, tapi lebih daripada itu, Engkau yang memilih mereka. Dan kami mau hidup di dalam kehormatan ini. Mengucap syukur, kami percaya kami boleh bergandengan tangan bersama-sama melihat apa yang Tuhan percayakan kepada kami sungguh-sungguh terjadi. Kingdom completion ini betul-betul terjadi. Ucap syukur, materaikan firman kebenaran ini dalam hati batin pikiran setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.